Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Mim tanggal 23 sampai 29 Maret tahun 2025 dengan bacaan Alkitab terdapat pada Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12 yang berkata demikian. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, dalam proses karya penyelamatan atas dosa manusia, Yesus lahir ke dunia dan mati untuk menyelamatkan manusia. Namun kematian bukanlah hukuman atas Yesus, melainkan sesuai dengan ketetapan Bapa atasnya. Kematian bukanlah bagian hidupnya, melainkan misinya. Kematian bukanlah suatu nasib yang tak terhindarkan, melainkan tujuan kedatangannya. Penderitaan dan kematian Tuhan Yesus adalah merupakan hal yang penting dalam iman kekristenan. Ketika Tuhan Yesus menjelang disalibkan,
mengamanatkan kepada murid-muridnya untuk mengingat penderitaannya melalui perjamuan kudus. Dikatakan, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lukas pasal 22 ayat 19. Keempat Injil sangat jelas mengisahkan penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Kisah ini juga menjadi pokok pemberitaan dari murid-muridnya dan termasuk Rasul Paulus. Namun kita harus menyadari bahwa sentralitas penderitaan Tuhan Yesus bukan hanya merupakan pemberitaan perjanjian baru saja, namun juga merupakan nubuatan perjanjian lama. Sekalipun tidak sejelas perjanjian baru, perjanjian lama memberikan indikasi mengenai penderitaan Tuhan Yesus, salah satu bagian yang terpenting seperti yang menjadi bahan perenungan kita sepanjang minggu ini dalam Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Di dalam perikop ini, Nabi Yesaya menggambarkan figur seorang hamba Tuhan yang menderita. Mengenai identitas sang hamba Tuhan yang menderita ini telah banyak diperdebatkan. Bagi orang-orang Yahudi tradisional, sang hamba adalah bangsa Israel yang mengalami penderitaan. Penafsir lain mengidentifikasikan sang hamba sebagai Raja Kores. Ini dapat dibaca dalam Yesaya pasal 44 ayat 28 dan juga pada pasal 45 ayat 1. Dan Serubabel seperti yang dicatat dalam Esra pasal 32. Kemudian sebagian besar kaum Injili sepakat bahwa gambaran sang hamba yang menderita itu adalah mengacu kepada Kristus Yesus. Bagaimana kita tahu bahwa Yesaya menunjuk kepada kematian Kristus, sedangkan kitab Yesaya ditulis 700 tahun sebelum Kristus lahir? Untuk membuktikan bahwa sang hamba yang digambarkan Yesaya mengacu kepada Kristus, ada beberapa ayat dalam Perjanjian Baru menggunakan Yesaya pasal 53 ini menunjuk Kristus. Seperti kisah sida-sida Ethiopia dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40, khususnya di ayat 30 sampai 33. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 38 dikutip dari Yesaya 53 dan membuat aplikasi untuk dirinya. Rasul Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 16 mengutip dari ayat yang sama ini sehubungan dengan Injil Kristus. Petrus juga mengutip Yesaya ayat 5 dan 6 digunakan untuk menunjuk kepada Yesus Kristus. Dengan membandingkan detail pengalaman sang hamba sebagaimana dilukiskan dalam perikop ini dengan pengutipan perjanjian baru serta pengalaman yang dialami oleh Tuhan Yesus, kita dapat menemukan kesamaan yang mengejutkan dan jauh dari kebetulan. Paralel ini mendorong kita untuk menyimpulkan bahwa hanya Tuhan Yesus dan Dialah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam figur hamba yang menderita. Pada pasal 50 ayat 13-15 menggambarkan keberhasilan sang hamba. Keberhasilan sang hamba ditekankan dengan mempergunakan 3 kata kerja secara berturut-turut, yaitu ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Dalam hal ini, berita yang hendak disampaikan adalah bahwa sang hamba akan sangat ditinggikan oleh karena apa yang dilakukannya berhasil, sebagaimana yang dilukiskan dalam surat Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayat 11. Bagian surat Filipi tersebut biasanya disebut sebagai syair pujian tentang Kristus atau himne kristologi. Syair pujian ini begitu kaya dengan pernyataan-pernyataan penting tentang Kristus, yaitu mengenai keberadaan Kristus sebelum segala sesuatu ada, inkarnasi dan pengagungannya. Pengagungan dan keberhasilan Kristus dinyatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai ayat 11. Kemudian pada Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 3, Yesaya menggambarkan keadaan hamba ini secara manusia. Tidak ada sesuatu yang menarik pada diri sang hamba yang membuat orang-orang akan tertarik padanya. Saking sederhananya dia, orang-orang sama sekali tidak memperhitungkannya. Keberadaannya sama sekali tidak mengundang perhatian. Bukan hanya demikian, pada ayat 3 malah memberitahukan bahwa ia dihina dan dihindari orang. Dia bukan hanya tidak dipedulikan, dia dihindari. Orang-orang menganggap dia sebagai seorang yang berdosa dan patut dihindari. Yesaya menggambarkan penderitaan sang hamba begitu dahsyat dan tanpa ada bandingannya. Menjadi pertanyaannya, mengapa hamba atau Tuhan Yesus menderita begitu dahsyat? Atau untuk apa? Dengan kata lain, apa tujuannya ia menderita begitu hebatnya? Pertama, untuk menunjukkan keadaan manusia yang tidak berdaya. Yesaya melukiskan kondisi manusia yang begitu menyedihkan, yaitu dalam keadaan sakit, keadaan mengalami sengsara, keadaan memberontak, keadaan sesat, orang-orang yang jahat, dan orang-orang yang berdosa. Dari gambaran ini menyatakan bahwa sesungguhnya manusia tidak memiliki pengharapan. Manusia sudah begitu rusak dan tidak berdaya, maka manusia sepatutnya berada dalam murka Allah. Dengan jelas, Rasul Paulus menyatakan kondisi manusia yang sudah berdosa dalam Roma pasal 3 ayat 23. Dan juga seperti apa yang dikatakan oleh C.H. Spurgeon yang hidup di abad ke-19, dia berkata, "Saya tidak ragu untuk mengatakan bahwa mereka yang menguji hidup saya tidak akan melihat dosa yang luar biasa. Namun saat saya melihat ke dalam diri saya sendiri, saya melihat dosa yang begitu mengerikan di hadapan Allah. Meskipun saya tidak sama dengan orang-orang lain yang hidupnya mencuri, berbohong, dan lain-lain. Meskipun hidup kita baik dan saleh, namun jika kita melihat diri kita sendiri, betapa bobroknya kita di hadapan Allah. Kita seharusnya berada di bawah murka Allah dan kita tidak mempunyai kuasa untuk melarikan diri dari murka dahsyat itu." Saudara-saudara, Allah adalah adil. Manusia tetap dijatuhkan hukuman, tetapi Allah juga adalah kasih. Allah mengasihi manusia. Kasih dan keadilan tidaklah berlawanan, melainkan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sifat Allah. John Piper mengatakan dengan indah, andai kata Allah tidak adil, tidak akan ada tuntutan terhadap anaknya untuk menderita dan mati. Andai kata Allah tidak kasih, tidak akan ada kerelaan untuk mengurniakan anaknya untuk menderita dan mati. Tetapi Allah adalah adil dan kasih, oleh sebab itu kasih-Nya rela untuk memenuhi tuntutan keadilannya. Untuk memenuhi tuntutan keadilannya, maka ia menyediakan jalan keselamatan, yaitu melalui jalan penderitaan. Ini merupakan poin kedua kita. Dalam bagian ini, Yesaya menggambarkan apa yang dilakukan sang hamba bagi kita, yaitu penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, ditimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ketiga frasa ini menyatakan hal yang sama, yaitu konsep substitusi, yaitu menggantikan. Konsep ini dalam bahasa Latinnya adalah vicarius, yang berarti di tempat orang lain. Kematian Kristus dalam arti menggantikan. Jadi, substitusi atau vicarius berarti Kristus adalah pengganti yang menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung oleh orang berdosa.
Di dalam Perjanjian Baru ada beberapa ayat yang dapat kita temukan untuk menggambarkan konsep ini. Antara lain 2 Korintus pasal 5 ayat 21, 1 Petrus pasal 2 ayat 24, dan Ibrani pasal 9 ayat 28. Allah menggantikan kita. Ini merupakan anugerah yang besar dari Allah. Karena Ia mengasihi kita, Ia mau menggantikan kita. Ia rela menggantikan kita. Dia yang adil diperlakukan dengan secara tidak adil. Dia yang benar diperlakukan secara keji. Ia adalah Sang Hakim Agung. Ia dihakimi oleh orang berdosa. Ia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena menggantikan kita yang berdosa. Semua ini semata-mata karena Ia mengasihi kita. Ia mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Paulus berkata dalam Roma pasal 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Poin yang terakhir, mengapa Yesus mengalami penderitaan yang hebat itu? Apa tujuannya? Yaitu untuk melaksanakan atau menggenapkan kehendak Bapa. Dalam ayat 10 berkata, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan Dia dengan kesakitan. Apabila Ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Keselamatan merupakan anugerah Allah. Namun sangat penting terlihat dalam bagian ini adalah bahwa Allah sebagai inisiator. Dalam ayat 6, dikatakan, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dan di ayat 10 dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Demikian hal ini juga ditekankan dalam Perjanjian Baru. Paulus menuliskan dalam Roma pasal 8:32, Ia, yaitu Allah, tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darah-Nya. Roma pasal 3 ayat 25. Sesungguhnya karya penembusan sudah dirancangkan oleh Allah sebelum dunia diciptakan. Oleh sebab itulah Allah mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus untuk menggenapkan rencana itu. Ini merupakan rencana agung Trinitas, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan demikian, kematian Kristus adalah untuk menggenapi rencana agung itu. Oleh sebab itulah Nabi Yesaya menubuatkan penderitaan-penderitaan Mesias yang akan menggantikan orang berdosa. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalipun sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai ayat 6. Saudara, betapa kita seharusnya bersyukur kepada Allah yang agung. Hamba yang menderita ini adalah Yesus. Dia hamba yang menderita karena dosa, pemberontakan, kejahatan semua umat manusia. Dia yang suci, benar, tidak berdosa, dibuat berdosa karena kita, supaya kita bisa dibenarkan di hadapan Allah. Dia telah menanggung dosa kita di kayu salib, supaya kita yang percaya dan mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.